Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsanih. Wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Amma ba'd. Anak-anak sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan melanjutkan materi kita dari pelajaran hadis. Kita ambil pembahasannya dari kitab Umdatul Ahkam karangan Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Ya, kita kemarin sudah masuk pada bab al-iddah, bab seputar iddah ya dari kitab Talaq. Kita akan masuk pada hadis yang kedua. Hadis yang kedua dan yang ketiga dari bab ini, atau hadis yang ke-326 dan 327 dari kitab Umdatul Ahkam. Disebutkan di sini oleh penulis hadis yang kedua dari bab al-iddah atau hadis yang ke-326, an Zainab binti Ummi Salamah qalat tuwaffiya hamimun li Ummi Habibah. Dari Zainab bintu Ummi Salamah radhiyallahu ta'ala anha, jadi putri dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, qalat, ya Zainab berkata, tuwaffiya hamimun li Ummi Habibah radhiyallahu anha. Ya, salah seorang hamim itu karib kerabat ya, salah seorang kerabat atau saudara dari Ummu Habibah wafat ya. Jadi salah seorang saudara dari Ummu Habibah radhiyallahu anha meninggal dunia. Fada'at bisufratin, kemudian Ummu Habibah setelah kematian saudaranya tadi, ya setelah kematian kerabat atau saudaranya tadi, minta untuk didatangkan sufrah, ya meminta untuk didatangkan sufrah. Sufrah itu ya semacam wewangian, ya wewangian untuk wanita yang itu berwarna kekuningan. Famasahat bidhira'aiha, kemudian ya sufrah tadi dioleskan atau diusapkan ke dua lengannya, ke dua lengan dari Ummu Habibah. Jadi Ummu Habibah mengusapkan sufrah tadi ya, wewangian tadi ke dua lengannya. Ya, ke kedua lengannya. Thayyib. Faqalat kemudian Ummu Habibah mengatakan, innama asna'u hadza li'anni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tuhidda ala mayyitin fawqa thalathin. Aku mendengar ya innama asna'u hadza, aku melakukan ini yaitu mengoleskan minyak wangi ke kedua lengannya tadi ya, padahal saudaranya baru saja meninggal dunia. Ya. Beliau mengatakan, aku melakukan hal ini dikarenakan aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu limra'atin, tidaklah halal bagi seorang wanita. Jadi tidak boleh bagi seorang wanita tu'minu billahi wal yaumil akhir, yang dia beriman kepada Allah dan hari akhir, an tuhidda ala mayyitin fawqa thalathin, dia melakukan ihdad yaitu berkabung ya, al-ihdad sebagaimana yang kemarin pernah kita sampaikan atau kita bahas ya, al-ihdad yaitu masa berkabung bagi seorang wanita ketika ditinggal mati orang yang dicintainya. Jadi al-ihdad itu masa berkabung bagi seorang wanita. Ya. Tidaklah boleh bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk berkabung ya, berkabung atas kematian seseorang fauqa thalathin, lebih dari 3 hari. Ya, lebih dari 3 hari. Illa ala zaujin arba'ata ashhurin wa ashra, kecuali atas suaminya. Ya, kecuali atas kematian suaminya, yang mana masa berkabungnya itu selama 4 bulan 10 hari. Ya, 4 bulan 10 hari, yang itu sekaligus juga masa iddahnya. Tayyib, yang itu juga sekaligus masa iddahnya. Kemudian ya, untuk hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
Kemudian al-hamimu di sini dimaksudkan al-hamimu tadi ya. Tuwfiya hamimun li ummi Habibah, yang dimaksud dengan al-hamim itu adalah al-qurabah, ya kerabat. Ya, jadi masih saudaranya. Thayyib. Kemudian kita baca sekaligus hadis yang kedua atau hadis yang ketiga dari bab al-iddah, atau hadis yang ke-327 dari kitab Umdatul Ahkam. Disebutkan di sini an Ummi Athiyyah radhiyallahu anha, dari Ummu Athiyyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tuhiddu imra'atun ala mayyitin fawqa thalathin. Tidak boleh seorang wanita untuk berihdad, berkabung atas kematian seseorang lebih dari 3 hari. Illa ala zaujin, kecuali atas kematian suaminya. Arba'ata ashhurin wa ashra, dia berkabung selama 4 bulan 10 hari. Wala talbasu thawban masbughan illa thawba asbin, tidak boleh dia memakai pakaian yang dicelup, jadi pakaian yang berwarna, yang dicelup pewarna, kecuali pakaian asab. Ya, al-asbu itu ya pakaian, sejenis pakaian ya, yang kainnya itu biasanya dari negeri Yaman, yang berwarna hitam putih. Ya, jadi ada warnanya hitam dan putih. Ya, jadi dikecualikan kain ini. Ya, pakaian dari asab. Ya, al-asbu, kain asbu. Kemudian wala taktahilu, dan dia juga tidak boleh memakai celak, ya. Memakai celak mata, ya, memakai celak mata yang digunakan di sekitar mata untuk berhias. Kemudian wala tamassu tiban, dan juga dia tidak boleh menggunakan minyak wangi. Illa idza tahurat, kecuali ketika dia selesai dari haidnya, selesai dari masa haidnya, ya, selesai dari datang bulan, kemudian dia memakai wewangian tadi, ya, memakai wewangian untuk membersihkan sekitar kemaluannya, ya, membersihkan sekitar kemaluannya untuk menghilangkan bau yang tidak sedap dari sekitar kemaluannya setelah dia selesai dari haidnya. Yaitu nubdzatan min qustin au adfarin, yaitu nubdzah itu sedikit, dia memberi sedikit, ya, sedikit qust, yaitu qustun di sini yang sekarang dikenal dengan qustul hindi, ya, qustul hindi, yaitu salah satu tanaman yang itu bisa digunakan untuk wewangian dan juga bisa digunakan untuk obat, ya. Nah, sekarang di belakangan ini qustul hindi ini banyak dicari orang, ya, karena terbukti bisa efektif untuk mengobati COVID, yang mengobati orang yang terkena COVID-19. Ini qustul hindi, ya. Ini juga dipakai untuk wewangian, ya. Jadi boleh baginya untuk memakai wangian ini dari qustul hindi ini sedikit saja ketika dia menggunakan sedikit untuk membersihkan sekitar kemaluannya ketika dia sudah selesai dari haidnya. Atau adfar, adfar ini salah satu jenis wewangian juga, ya, salah satu jenis wewangian dinamakan adfar. Tayyib. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian di sini dijelaskan al-asabu, yaitu thiyabun minal Yaman fiha bayadun wasawadun. Ya, di sini tadi yang Ustaz sampaikan, ya, al-asabu, pakaian al-asabu itu pakaian yang kainnya itu dari negeri Yaman, ya. Jadi semacam pakaian dari negeri Yaman yang berwarna hitam dan putih, jadi belang, ya, hitam dan putih. Tayyib. Anak-anak sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya, beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis atau dua hadis di atas tadi. Ya, langsung kita masuk ke faedah-faedahnya di sini, di antaranya masyru'iyatu idharul amri al-mustahsan al-mandub ilaih wa idharul af'al allati tub'idu syai'an minal bid'ah wal munkarat indan nas. Ya, intinya disyariatkan bagi kita untuk melakukan suatu perkara atau menampakkan suatu perkara yang itu faedahnya bisa menghilangkan kesalahpahaman dari manusia. Ya, menghilangkan kesalahpahaman dari manusia dan untuk menyampaikan atau
untuk menunjukkan suatu perkara yang mungkin belum banyak diketahui oleh manusia. Yang belum banyak diketahui oleh manusia, ya, agar manusia tadi tidak menganggap bahwasanya perkara tersebut dilarang dalam syariat. Ya. Seperti yang dilakukan oleh Ummu Habibah tadi, ya, Ummu Habibah, dia setelah mengalami musibah, yaitu salah seorang kerabatnya meninggal dunia, kemudian dia tidak menunggu lama sampai dia kemudian memakai wewangian, ya, meminta untuk didatangkan wewangian, kemudian dia pakai. Yang ini menunjukkan bahwasanya hal tersebut diperbolehkan. Ya, hal tersebut diperbolehkan dalam syariat, ya. Karena seorang wanita ketika ditinggal mati seseorang, ya, seorang yang dia cintai, itu dari keluarga atau karib kerabatnya, maka masa berkabungnya itu maksimal 3 hari. Ya, masa berkabungnya itu maksimal 3 hari. Kalau seandainya kemudian kurang dari 3 hari, maka boleh. Ya, kurang dari 3 hari dia berkabung, itu diperbolehkan. Tapi yang tidak boleh itu lebih dari 3 hari. Adapun Ummu Habibah tadi mungkin dia tidak berselang lama kemudian dia langsung melakukan hal tersebut untuk menunjukkan bahwasanya hal tersebut diperbolehkan, ya, tidak dilarang dalam syariat. Dan untuk menunjukkan bahwasanya, untuk menyampaikan bahwasanya, ya, untuk wanita itu tidak ada masa berkabung lebih dari 3 hari kecuali ketika ditinggal mati suaminya. Baik. Kemudian faedah yang lainnya juga, jawazu tatayyubin nisa, bolehnya wanita memakai wewangian. Ya, bolehnya wanita memakai wewangian. Tentunya wewangian yang di sini selama tidak menimbulkan fitnah di tengah laki-laki, ya, tidak kemudian menjadi ajang untuk berhias di hadapan laki-laki ajnabi, laki yang bukan mahram, ya, untuk menarik perhatian lelaki dan yang lainnya. Karena tentunya haram hukumnya. Ya, adapun tatayyubun nisa itu ketika dia bersama dengan para wanita yang lainnya. Ya, bersama para wanita yang lainnya atau di hadapan suaminya. Thayyib. Dan juga jenis jenis wangian perempuan itu berbeda dengan laki-laki. Ya, jenis wangian perempuan hendaknya berbeda dengan laki-laki. Ya, ini dijelaskan oleh para ulama. Jadi untuk biasa di kalangan orang-orang Arab itu wangian wanita itu memiliki aroma yang tidak menyengat, yang tidak menyebar, akan tetapi memiliki bekas warna. Ya, bekas warna. Jadi ada warnanya. Ya, bekas warna pada bagian pakaian atau tubuh yang diberi wangian tersebut, seperti tadi dengan sufrah, ya, dengan wangian yang berwarna kekuningan. Adapun wewangian bagi laki-laki itu kebalikannya, yaitu yang memiliki aroma yang menyebar, ya, wangi yang menyebar tapi tidak berwarna, tapi tidak memiliki warna. Thayyib. Itu artinya, intinya bahwasanya wewangian yang dipakai wanita apabila dia ingin memakai wewangian untuk keluar rumah misalnya, atau untuk menghilangkan bau badan dari tubuhnya, maka itu sekedar memakai wangian yang tidak memiliki aroma wangi yang menyebar. Ya, tidak memiliki aroma wangi yang menyebar. Jadi sebatas untuk menghilangkan bau badan saja, ya, menghilangkan bau yang tidak sedap dari badannya. Tayyib. Jadi tidak digunakan untuk menarik perhatian lelaki ajnabi, ya, lelaki yang bukan mahramnya. Kemudian faedah berikutnya, ya, tadi yang Ustaz sebutkan juga, ya, di sini al-ghalib fi thibin nisa an yakuna min zawatil alwan liqauliha bisufrah. Ya, keumumannya untuk wangian bagi wanita itu yang memiliki warna, yang berwarna. Seperti contohnya tadi yang disampaikan oleh Ummu Habibah bisufrah, sufrah, ya, yaitu wangian yang berwarna kekuningan. Kemudian ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan sufur di sini ada za'faran. Ya, za'faran atau yang sekarang dikenal dengan saffron. Ya, itu juga digunakan untuk wangian yang warnanya kekuning-kuningan, yang sekarang juga digunakan untuk herbal, ya, untuk obat, ya, diminum.
Ya, jadi memiliki khasiat yang juga sangat bagus untuk kesehatan. Tayyib. Kemudian faedah berikutnya al-muhaddah allati tuwfiya anha zawjuha la tatatayyab, ya la tatatayyab bimafhumil mukhalafah. Seorang wanita yang berkabung dengan ditinggal mati suaminya, ya, seorang wanita yang berkabung dengan karena ditinggal mati suaminya, itu dia tidak boleh menggunakan wewangian. Ya, tidak boleh menggunakan wewangian. Tayyib. Ya. Ini berdasarkan mafhum mukhalafah yang bisa dipahami dari apa yang dilakukan oleh Ummu Habibah. Ya, apa yang dilakukan oleh Ummu Habibah itu karena dia tidak ditinggal mati oleh suaminya, tapi hanya ditinggal mati oleh kerabatnya. Ya, adapun kalau ditinggal mati oleh suaminya, maka tidak boleh kemudian dia melakukan hal tersebut. Tidak boleh kemudian dia memakai wewangian. Ya, selama masa berkabung, yaitu minimalnya masa berkabungnya adalah 4 bulan 10 hari. Kemudian terkait juga permasalahan di sini al-atyab idza ustumilat fil aghdhiyah. Ya, bahan-bahan wewangian yang digunakan untuk wewangian tadi kalau digunakan untuk makanan apakah boleh? Ya, digunakan untuk makanan. Ini tentunya bagi wanita yang sedang berkabung. Ya, wanita yang sedang menjalani masa berkabung, yaitu masa berkabung ditinggal oleh suaminya, ditinggal mati suaminya. Apakah boleh kemudian dia menggunakan bahan-bahan wangian tadi dalam makanan, ya, untuk makanan? Maka ini terjadi khilaf di antara para ahli fikih, para fuqaha, ya. Ada yang mengatakan faqala ta'ifah huwa minal at'imah fayajuzu li anna an-nahya la yata'allaqu illa bit-tib. Ya. Boleh saja digunakan karena itu memang boleh untuk dimakan, yaitu merupakan bagian dari makanan juga, artinya boleh digunakan untuk bahan makanan. Jadi sedangkan larangannya itu hanya terkait kalau digunakan untuk minyak wangi, digunakan sebagai afwan wewangian, ya, digunakan sebagai wangian. Adapun untuk bahan makanan maka boleh. Akan tapi waqala akharun, sebagian ulama yang lain mengatakan an-nahyu anit-tib yus'ir bin nahyi an kafatil isti'malat. Ya, larangan untuk memakai wewangian tadi dengan segala macam jenisnya tadi itu mengisyaratkan juga larangan untuk seluruh pemakaian, termasuk untuk makanan, untuk bahan makanan, untuk dicampur dalam makanan, ini juga tidak diperbolehkan. Tayyib. Dan ini pendapat yang dikuatkan oleh pensyarah di sini, yaitu Syekh Sa'ad Asy-Syadzili hafizahullahu taala. Ini berdasarkan sebuah kaidah yang beliau sebutkan di sini, dilalatul iqtida hal tufidul umum atau tuhmal ala fi'lin munasib wal adhar annaha mufidatun lil umum. Jadi berfaedah umum, ya, dilalatul iqtida. Jadi dalil yang berkaitan dengan apa tuntutan suatu perkara, ya. Jadi tadi dilarang untuk memakai wewangian, ya, bahan-bahan digunakan untuk wewangian di sini, maka ini berfaedah umum. Ya, berfaedah umum, maka lebih selamatnya ketika seorang wanita tidak menggunakan jenis bahan wangian jenis apapun, baik untuk dia gunakan untuk wangian ataupun untuk bahan makanan. Taib. Kemudian perkara berikutnya, faedah yang lainnya jawazu ikhrajil mar'ah li dhira'aiha amama nisa, bolehnya seorang wanita mengeluarkan kedua lengannya di hadapan manusia, di hadapan sesama wanita. Ya, di hadapan sesama wanita boleh untuk memperlihatkan kedua lengannya, karena ini aurat yang diperbolehkan untuk dibuka di hadapan sesama wanita. Tayyib. Kemudian as-sabab fi man'il mar'ah minal ihdad ala aqrabaiha غير الزوج فوق هذه المدة هو أن الشريعة تتطلع إلى تربية الناس على الإيمان بالقضاء والقدر. Sebab mengapa wanita dilarang untuk berkabung atas kematian kerabatnya, saudaranya selain suaminya lebih dari 3 hari, ya, lebih dari 3 hari adalah sebabnya adalah karena syariat ini sangat-sangat berupaya, ya, sangat-sangat berupaya
untuk membiasakan manusia atau melatih manusia, ya, melatih manusia untuk bisa menerima atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi melatih keimanan kita kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Supaya kita tidak terlalu lama berkabung atas kematian seseorang yang kita cintai dari karib kerabat kita, ya. Agar kita lebih bisa menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Kemudian faedah yang lainnya bisa kita sebutkan di sini. Iya. Jawazu muhadatul mar'a ala aqrabaiha ghaira zauj thalathata ayyam. Bolehnya seorang wanita berkabung atas karib kerabatnya selain suaminya selama 3 hari. Ya, maksimalnya selama 3 hari. Maksimalnya selama 3 hari. Ya, kemudian faedah yang lainnya, qauluhu illa ala zaujin, kecuali atas suaminya, maka di sini hada dalilun ala wujubi ihdadil mar'ah ala zaujiha. Maka di sini terdapat dalil akan wajibnya seorang wanita untuk berkabung atas suaminya. Ya, untuk berkabung atas suaminya. Adapun atas selain suami maka tidak wajib hukumnya. Ya, tidak wajib hukumnya. Hanya boleh saja, boleh dia berkabung, ya, untuk kematian selain suaminya, tapi maksimal 3 hari. Adapun untuk suaminya maka dia wajib berkabung, melakukan ihdad selama arba'at ashhur wa asra, sebanyak selama 4 bulan 10 hari. Tayyib. Dan di sini disebutkan faedah berikutnya, bagaimana menghitung 4 bulan 10 hari di sini? Awwalu syahrin tuhsab 30 yauman minal wafat. Ya. Bulan yang pertama itu dihitung 30 hari dari hari kematian suaminya. Ya, dihitung 30 hari dari hari kematian suaminya. Itu untuk bulan yang pertama. Hitungan bulan yang pertama itu digenapkan 30 hari dari hari kematian suaminya. Kemudian wa amma syahrul tsani wal tsalits wal rabi' fa bihasabil hilal al-qamari. Sedangkan bulan yang kedua, ketiga dan yang keempat itu nanti sesuai dengan hitungan bulan qamariyah. Ya, penanggalan qamariyah sesuai dengan hilal. Ya, jadi kan kalau dalam penanggalan qamariyah itu ada yang satu bulannya 29, ada yang 30. Yang itu tergantung hilalnya. Hilalnya muncul di penghujung 29 atau di penghujung 30. Ya, jadi tidak harus kemudian digenapkan 30 untuk bulan yang kedua, ketiga dan yang keempat. Ya, sesuai dengan munculnya hilal. Wa ammal asratu ayyamin wa ammal asratu ayyamun fahiya wadihah. Ya, atau wa amma asratu ayyam fahiya wadihah. Adapun 10 hari tambahan, ya kan 4 bulan 10 hari. Adapun 10 hari tambahan ya 10 hari biasa, ya 10 hari. Tidak ada perhitungan yang khusus. Tayyib. Jadi yang khusus tadi hanya bulan yang pertama itu digenapkan 30 hari semenjak wafatnya suaminya, semenjak kematian suaminya. Kemudian faedah yang lainnya bisa kita sebutkan di sini. Iya, tadi dilarang untuk memakai pakaian wala talbas thawban masbughatan, ya, thawban masbughan. Tidak boleh memakai pakaian yang dicelup, ya, dicelup dengan dicelup dengan pewarna, kecuali tadi illa thawba asbin, kecuali pakaian yang dari negeri Yaman tadi, pakaian berwarna hitam putih dari negeri Yaman itu diperbolehkan. Atau di sini di para ulama menjelaskan, ya, yang dilarang itu pakaian yang sengaja dicelup dengan pewarna. Artinya pada asalnya itu kainnya itu tidak berwarna kemudian dicelup dengan pewarna. Ya. Makanya yang dilarang. Adapun kain yang memang secara asalnya kain yang yang asalnya memang sudah berwarna maka boleh untuk dipakai, ya, boleh untuk dipakai. Tayyib.
Kemudian di sini juga ada faedah yang lainnya. Dalam perkataan fauqa thalathin, yaitu yu'khad minhu jawazul muhada fi hadhil muddah. Ya, fauqa thalathin. Jadi tidak boleh lebih dari 3 hari. Kalau sebelum kurang dari 3 hari maka boleh. Ya, kurang dari 3 hari maka boleh. Kemudian di sini disebutkan wa akhadha ta'ifatun min mithli hadzal hadits anna ta'ziyah takunu li muddati 3 ayyam. Ya, dan sebagian ulama mengambil beristidlal dengan hadis ini atau hadis yang semisal ini bahwasanya takziah itu bisa berlangsung sampai 3 hari. Sampai 3 hari. Jadi waktu untuk bertakziah, ya untuk melayat kepada keluarga yang ditinggal mati, ya keluarga si mayit yang ditinggal mati itu selama 3 hari. Ya, selama 3 hari. Jadi sebelum 3 hari itu masih masa takziah. Ya, kita datang menghibur keluarganya, ya, mendoakan kepada si mayit, kemudian mendoakan kebaikan dan kesabaran pula bagi keluarga yang ditinggalkan dan yang lainnya. Ya. Adapun setelah 3 hari maka itu tidak lagi masa takziah. Tayyib. Ini menurut pendapat sebagian ulama. Kemudian ada faedah yang lainnya, tahrimu tazayyunil mar'a al-muhada bithiyab al-masbughah wadhabit indal ulama fima tunha anhu al-mar'a al-muhada anna kullama yad'u ila jima'il mar'ah aw wa nikahiha fa innaha tunha anhu fi waqtil ihdad. Ya. Diharamkannya wanita untuk menghiasi dirinya dengan pakaian yang dicelup warna, jadi pakaian-pakaian yang indah, ya pakaian-pakaian yang mencolok warnanya. Maka ini menjadi dhabit atau batasan ataupun kaidah, ya, yang ditetapkan oleh para ulama atau batasan yang ditetapkan oleh para ulama terkait dengan hal ini. Maka semua perkara yang dilarang bagi wanita yang sedang berkabung adalah semua perkara-perkara yang itu bisa menjadi sebab menarik laki-laki, ya, menarik perhatian laki-laki untuk menikahinya. Ya, menarik perhatian laki-laki untuk menikahinya. Maka semua perkara-perkara yang bisa menarik perhatian laki-laki untuk menikahinya, maka itu semuanya dilarang di masa berkabungnya. Ya, dilarang di masa ihdad seorang wanita. Tayyib. Ya, mungkin ini anak-anak sekalian beberapa faedah yang bisa kita ambil dari dua hadis yang kita baca tadi. Mudah-mudahan bisa difahami dan bermanfaat. Wallahu taala a'lamu bissawab. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.